Haleluya. Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Mari sama-sama kita kembali merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Pasal terakhir dari jilid 4 kitab Mazmur, yaitu pasal 106. Pasal 106 ini berbicara tentang mengisahkan tentang kasih setia Allah dan ketegaran hati bangsa Israel. Di dalam pasal ini kita melihat jatuh bangunnya bangsa Israel dalam kesetiaan kepada Tuhan. Mereka begitu banyak melakukan perbuatan-perbuatan yang menyakiti hati Tuhan. Bahkan juga menyakiti hati Musa sebagai seorang pemimpin mereka. Sehingga di dalam ayat yang ke-33 disebutkan, saudara-saudara, ayat yang ke-32, mereka menggusarkan dia Tuhan dekat air Meriba, sehingga Musa kena celaka karena mereka, sebab mereka memahitkan hatinya, sehingga ia teledor dengan kata-katanya. Saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan, Musa adalah seorang hamba Tuhan yang disebutkan di dalam kitab Bilangan pasal 11, hatinya itu sedemikian lembutnya, melebihi manusia manapun yang ada di bumi. Dia begitu lemah lembut itu Musa. Tetapi menghadapi bangsa Israel, hatinya sempat menjadi pahit. Dan ketika hati seseorang menjadi pahit, biasanya kata-katanya yang keluar dari mulut itu pahit, saudara. Bisa salah. Dan kemungkinan besar akan salah. Itulah yang dilakukan oleh Musa. Sehingga dia pun akhirnya kena murka dari Tuhan karena kata-katanya. Saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan, apa yang dialami oleh bangsa Israel menjadi pelajaran bagi kita. Mereka jatuh bangun, mereka melakukan pemberontakan, ketidaksetiaan kepada Tuhan, sampai kemudian dinubuatkan bahwa mereka akan dibuang dari tanah mereka. Dan itu kita tahu terjadi. Lalu ayat 47 dikatakan, selamatkanlah kami ya Tuhan Allah kami, dan kumpulkanlah kami dari antara bangsa-bangsa, supaya kami bersyukur kepada nama-Mu yang kudus, dan bermegah dalam puji-pujian kepadamu. Saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan, begitu besarnya pemberontakan bangsa Israel kepada Tuhan, tetapi kasih sayang Tuhan melebihi segala kesalahan mereka. Ketika mereka berbalik kepada Tuhan, Tuhan selalu mau menerima mereka kembali. Tidak peduli di masa yang lalu sebesar apa, sejahat apa mereka terhadap Tuhan. Tetapi ketika mereka dalam kesusahan, bangsa Israel dalam penderitaan, mereka ingat kepada Tuhan, mereka kembali kepada Tuhan. Kembali Tuhan mengasihani mereka. Paulus mengungkit hal ini di dalam kitab 1 Korintus pasal 10, dikatakan ayat 6, semuanya itu telah terjadi sebagai contoh bagi kita, untuk memperingatkan kita supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat, dan supaya jangan kita menjadi penyembah berhala, sama seperti beberapa orang dari antara mereka, seperti ada tertulis, maka duduklah bangsa itu untuk makan dan minum, kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Janganlah kita melakukan percabulan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga pada satu hari telah tewas 23.000 orang. Dan janganlah kita mencobai Tuhan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka mati di pagut ular. Dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh, dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Saudara-saudara, kita belajar, dan biarlah kita terus taat kepada Tuhan, saudara. Kita mengasihi Tuhan, kita mentaati Tuhan, dan kebajikan, kemurahan dari Tuhan menyertai hidup kita senantiasa. Amin. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, segala pujian syukur kami naikkan kepadamu.
Terima kasih atas segala berkat dan kemurahan-Mu dalam hidup kami. Tuhan, kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu di sepanjang hari ini. Mari Tuhan jaga, lindungi, pelihara kami di dalam kasih anugerah-Mu yang besar. Terpujilah nama Tuhan kekal sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi saudara-saudara Immanuel.